Langit telah menunjukkan sirat-sirat warna tinggalnya. Ayo percepatlah kamu sebelum gelap tiba. Kita berdua di atas skateboard, mengari mengikuti Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isni Gandis Agustin selaku mahasiswi IAIN Metro dengan nomor NPM 2103021017 Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pemikiran ekonomi Islam masa Khalifah Ar-Rasyidin. Abstrak. Sebelum masuk pada periode sahabat atau biasa kita kenal dengan Khalifah Ar-Rasyidin, konsep ekonomi Islam pertama kali digagas oleh baginda Rasulullah SAW pada saat itu dan dituangkan ke dalam konstitusi yang digunakan sebagai undang-undang pada saat itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh sahabat yang mana dibagi menjadi 4 masa kepemimpinan, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pendahuluan. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang. Penelitian akhirnya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islam. Cara Islami berarti bahwa cara-cara yang berdasarkan atas Al-Quran. Pemikiran-pemikiran ekonomi tersebut juga digunakan dalam membentuk atau menerapkan berbagai kebijakan ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam masa Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. A. Abu Bakar Asy-Syiddiq 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Mar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murhan bin Ka'ab bin Luwai al-Tami al-Quraisy adalah nama sahabat Nabi yang lebih masyhur dengan sebutan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Gelar Asy-Syiddiq ini didapatkan dari Rasulullah karena sifat kejujurannya dalam mengatakan hal yang benar. Lahir di Mekah 2,5 tahun setelah tahun gajah 50,5 tahun Hijriah. Abu Bakar adalah keturunan seorang bangsawan yang di masa mudanya sangat masyhur karena kebaikan budinya. Sahabat yang sangat baik hati sekaligus sebagai bapak mertua Rasulullah, sangat besar jiwa kemanusiaannya. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah adalah hasil musyawarah para sahabat. Pada masa khalifahannya, Abu Bakar sangat bertanggung jawab dalam memegang amanah negara dan sangat bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu, dan juga mempunyai kelihayan dalam mengembangkan ajaran Islam. Pada saat Rasulullah wafat, pengembangan Islam masih sebatas pada Jazirah Arab Sawa. Namun setelah Abu Bakar memegang kekuasaan, melanjutkan perjuangan beliau, daerah pengembangan Islam menjadi sangat luas sekali. Kebijakan ekonomi Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selama masa khalifahannya, Abu Bakar Asy-Syiddiq menerapkan beberapa kebijakan umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitiannya dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Ma'al dan mengangkat pertanggungjawaban Baitul Ma'al. Yang keempat, menerapkan konsep balance budget politik pada Baitul Ma'al. Yang kelima, secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktis akad-akad perdagangan. Abu Bakar meninggal 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. B. Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, pendiri lembaga Baitul Mal. Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi administratif Baitul Mal dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah
yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrai, dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak Al-Kharaj sebesar 500.000 dirham, yaitu pada tahun 16 Hijriah. Oleh karena itu, jumlah tersebut sangat besar. Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut. Setelah memulai diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disampaikan sebagai cadangan baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun sebagai kebutuhan umat lainnya. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu seperti A. Departemen Pelayanan Militer, mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. B. Departemen Hakim dan Eksekutif, bertanggung jawab atas pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. C. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, mendistribusikan bantuan dana bagi penyebaran dan pengembangan ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah. D. Departemen Jaminan Sosial, untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. 2. Kepemilikan tanah. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun damai. 3. Zakat. Pada masa Umar, Gubernur Talif melaporkan bahwa pemikiran sarang lebah tidak membayar usar, tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka mau membayar usar sarang lebah, mereka akan dilindungi, namun jika menolak, mereka tidak akan memperoleh perlindungan. Zakat yang ditetapkan adalah 1/20 untuk madu yang pertama dan 1/10 untuk madu jenis kedua. 4. USHR. Ada perbedaan versi menurut tingkat ukuran USHR yang ditetapkan Umar. Tingkat ukuran yang paling digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir dzimmi, dan 10% untuk kafir harbi, dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham. Yang kelima, sedekah dari non-muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen. Bani Talib, yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak, mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslim. Yang keenam, koin. Pada masa Nabi dan sepanjang masa pemerintahan Al-Khalifah Ar-Rasyidin, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di Zahir Arab, seperti dinar sebagai koin emas dan dirham sebagai koin perak. 7. Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. A. Pendapatan zakat dan USHR. B. Pendapatan kus sedekah. C. Pendapatan kharaj, fai, jihrat, USHR, pajak perdagangan dan sewa tanah. D. Pendapatan lain-lain. Yang kedelapan, pengeluaran. Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Ma'al tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan dan dana pembangunan. Umar meninggal di usia 63 tahun. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. C. Utsman bin Affan, 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Amerika, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transjordania, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di wilayah Khurasan dan Iskandarua. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru meliputi pembendungan perairan. Yang kedua, membentuk organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. Yang ketiga, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia pada individu
dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar, yaitu dari 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham. Utsman meninggal dunia karena terbunuh oleh para utusan dari Kufah, Bahrah, dan Mesir. Utsman wafat pada usia 82 tahun. Masa kekhalifahannya yang berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari. Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerintahan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahannya, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun kepemimpinannya meliputi A. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Ma'al, berbeda dengan Umar yang menyisihkan cadangan. B. Pengeluaran angkutan laut dihilangkan. C. Adanya kebijakan pengetatan anggaran. D. Pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan Persia. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Beliau wafat dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Sekian hasil presentasi dari PPT yang saya buat. Saya Isni Gandis Agustin dengan NPM 2103117 selaku mahasiswi IAIN Metro Prodi Perbankan Syariah mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.